Ikan teri diasinin, hei jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan. Halo pecinta kuliner Indonesia, pagi ini saya sudah mendapat janji dengan sahabat lama saya di salah satu jajanan terbesar di selatan Jakarta. Sudah lama sih nggak dengar kabarnya, tapi begitu mendengar kabarnya sekarang dia sudah menjadi chef. Itu alasan saya untuk menarik dia ke sini agar bisa membuatkan makanan buat saya. Untuk ibu-ibu di rumah dan sahabat-sahabat di rumah, agar siapkan catatan agar nggak ketinggalan. Karena chef yang satu ini terkenal untuk masakan Betawi. So, kita tunggu aja kedatangannya. Sembari kita nunggu, ikut saya muter-muter. Gerimis aja, ikan bawal diasinin, hei jangan menangis aja, bulan Syawal mau Rima, hai, maaf telat. Iya, Apa kabar? Iya, macet banget. Baik kok, kamu nggak berubah ya? Iya dong, Nah. kan sebagai chef harus tetap cantik. Alhamdulillah, kamu udah buat aku nunggu yang lama. Iya nih. Sekarang Sebagai permintaan maaf, aku bakal masukin kamu 2 jenis hidangan yang pastinya spesial dan mantep, enak banget. janji ya. Janji. Aku tunggu. Oke, sekarang kamu duduk manis di sini. Aku masakin dulu ya. Aku tunggu. Jangan kemana-mana. Sip. Nah, tadi aku udah ketemu sama teman lama aku namanya Brima. Karena aku telat nih, makanya sebagai permintaan maaf aku bakal masakin dia 2 masakan spesial yang pastinya enak banget yang berasal dari daerah Betawi. Namanya adalah soto Betawi dan es selendang mayang. Kenapa aku mau masakin soto Betawi? Karena nih si Brima ini suka banget sama jero-jeroan dan juga suka banget sama masakan-masakan yang kental dan memakai kuah santan sebagai bahan-bahannya. Dan juga ditutup sama es selendang mayang, karena es selendang mayang ini hidangan khas Betawi yang udah susah banget dicari di mana-mana. Itu udah jarang, udah langka banget, udah susah banget ya pokoknya nyarinya. Padahal tuh ini makanannya tuh enak banget. Nah, selendang mayang ini terbuat dari tepung hunkwe dan juga tepung sagu yang nanti tuh kita lihat proses masaknya. Jadi tuh nanti aku bikin ada layer-layer warna-warnanya, ada warna hijau, warna putih, dan juga ada warna merah muda. Dan soto Betawinya aku buat dari daging dan juga jero-jeroan kesukaannya Bima. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja lihat bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan daging hati sapi dan juga ada babat, ada paru, kikil, usus, dan daging sapi asli. Nah, karena saya teman yang baik nih, saya nggak mau kalau Brima tuh terlalu banyak makan jero-jeroan. Jadi nanti kita bikin soto Betawinya dengan menggunakan sedikit jeroan aja. Dan untuk bumbu halusnya, di sini saya punya bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten, pala. Di sini saya menggunakan nanti hanya setengahnya aja. Lalu ada ketumbar, lengkuas, jahe, mentega, serai, daun salam, dan soto Betawi pastinya nggak akan lengkap tanpa menggunakan santan. Di sini kita akan membuat healthy versionnya. Jadi saya menggunakan setengah bagian santan dan juga dicampur dengan susu cair. Dan untuk bahan pelengkapnya saya punya jeruk, kecap manis, acar timun, bawang goreng, dan juga emping. Di sini saya akan merebus dagingnya dulu hingga empuk. Saya akan menggunakan air. Lalu kita akan rebus dagingnya hingga empuk. Nah pemirsa, setelah 15 hingga 20 menit, sekarang daging saya udah matang nih. Yang tadinya warnanya dari merah segar, sekarang sudah berubah menjadi warna abu-abu. Dan juga air rebusannya berubah menjadi warna coklat dengan aroma kaldu sapi yang pasti yummy banget. Ini tandanya air rebusan kita dan juga daging kita udah matang. Sekarang bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke.
Setelah ini dagingnya akan kita potong-potong dan sambil menunggu kita akan menyangrai bahan-bahan untuk kita blender. Di sini saya akan masukkan 1 sendok teh tumbar, 3 buah kemiri, dan 1 sendok teh jintan. Kita sangrai gunanya untuk mengeluarkan aroma-aroma dari bumbu-bumbu tersebut supaya lebih matang, rasanya juga lebih yummy, lebih enak. Sambil nunggu, kita potong-potong ya dagingnya. Nih, dagingnya saya potong-potong kira-kira sebesar 2 cm. Tuh bisa dilihat dalamnya sini udah matang dagingnya. Kita potong dan sambil potong jangan sampai bumbunya yang kita sangrai ini hangus ya. Jadi kita harus segera melihat sesekali ke bumbu yang kita sedang sangrai. Kita sangrai untuk mengeluarkan aromanya dan juga rasanya. Nah, soto Betawi itu khasnya menggunakan daging sapi khas yang memiliki banyak lemak seperti ini. Tapi kalau Anda kurang suka lemak, juga bisa diganti dengan daging sapi tenderloin yang memiliki lemak yang lebih sedikit daripada daging yang saya gunakan. Nah, karena bumbu yang saya sangrai udah selesai, sekarang kita akan blender halus bersama bumbu-bumbu yang lain. Di sini akan saya masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga bumbu yang tadi kita sangrai. Kita masukkan semua ke sini. Oke, dan kita akan blender hingga benar-benar halus. Oh, saya hampir lupa. Di sini akan saya masukkan juga jahe kira-kira 2 cm. Tutup dan kita blender hingga halus. Nah, sekarang bumbu halus saya udah jadi nih. Sekarang nyalakan apinya, lalu akan saya masukkan sedikit minyak goreng. Kita tunggu dulu sampai minyaknya panas, kemudian bumbu halusnya kita tumis hingga harum. Nah, kenapa sih bumbu halusnya harus ditumis dulu? Karena di sini kan kita menggunakan santan. Dan setiap makanan Indonesia yang menggunakan santan dan bumbu halusnya itu harus kita tumis dulu hingga matang supaya makanannya nggak cepet basi. Nah, di sini minyak saya udah panas. Akan saya masukkan bumbu halusnya. Aromanya aja udah enak banget nih pemirsa. Tumis. Nah, ini pemirsa saya lagi tumis bumbu halusnya. Saya paling suka kalau masak makanan Indonesia karena menggunakan banyak sekali kombinasi bumbu-bumbu dan ketika ditumis kayak gini, harumnya itu bener-bener keluar banget. Makanya saya paling suka makan makanan Indonesia dibandingkan makan makanan barat-barat itu bumbunya ya paling cuma garam, merica. Kalah deh pasti sama masakan Indonesia.
Oke. Oh iya pemirsa, saya hampir lupa. Air kaldu bekas rebusan daging tadi jangan dibuang karena nanti akan kita masukkan ke dalam bumbu tumisan ini. Supaya soto betawinya nanti rasanya jadi lebih gurih dan juga lebih yummy. Nah, bumbu halus saya sekarang udah matang nih. Akan saya masukkan 2 buah serai, 2 lembar daun salam. Daun salamnya akan saya robek-robek dulu untuk lebih mengeluarkan aromanya. Kita tumis sebentar, lalu kita masukkan air kaldu rebusan daging yang tadi kita udah buat. Oke, kita masukkan di sini. Kita aduk rata. Nah, kayaknya air saya agak kurang nih pemirsa. Akan saya tambahkan sedikit lagi air. Dan kalau pemirsa ingin mendapatkan rasa soto Betawi yang lebih gurih dan lebih enak, bisa menggunakan minyak samin ketika menumis bumbu halusnya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu hingga air ini mendidih. Kemudian akan kita masukkan santan dan juga susunya. Kita masukkan biji pala setengah dan juga lengkuas. Lengkuasnya kita memarkan sedikit. Kita masukkan ke sini. Kita aduk rata. Jangan lupa kasih sedikit garam dan juga merica. Sebelum mendidih, saya akan masukkan butter atau mentega sebanyak 2 sendok teh dalamnya untuk memberikan rasa ekstra creamy dan ekstra gurih ke dalam soto Betawi saya. Ini pasti Brima suka banget nih sama soto Betawinya. Kita aduk rata hingga semua menteganya meleleh. Dan sambil menunggu, sekarang saya akan mulai plating untuk Brima nih. Sini kan saya ambil mangkok, akan saya masukkan daging sapi yang telah tadi kita potong-potong dan direbus sebelumnya. Masukkan daging sapi. Brima kayaknya agak kelaparan nih, jadi daging sapinya akan saya perbanyak sedikit. Lalu hati sapi, paruh sapi. Nah, di sini soto Betawi saya udah mendidih. Kita masukin santannya. Dan juga susu cair. Kita aduk rata kembali dan kita biarkan lagi hingga mendidih. Oke, sambil nunggu kita lanjutin. Masukin kikil. Oke. Nah, sebagai bahan pelengkap, di sini saya punya daun bawang. Kita ambil bagian putih dan juga sedikit bagian yang berwarna hijau. Sedikit bagian yang berwarna hijau. Nah, untuk bahan pelengkapnya di sini tuh bener-bener totally terserah pemirsa sukanya apa. Saya pernah makan di salah satu restoran yang terdapat di mal-mal di sekitar Jakarta. Mereka menyiapkan soto Betawi itu dengan bahan pendampingnya itu perkedel. Anda juga bisa menggunakan perkedel resep favorit sendiri sebagai bahan pelengkap untuk soto Betawinya. Kita cobain dulu yuk. Butuh sedikit tambahan garam.
dan juga sedikit merica bubuk. Aduk rata kembali. Jadi kalau misalnya menggunakan full santan, rasa itu menjadi gurih, menjadi enak dan super yummy. Tapi kalau misalnya menggunakan susu seperti saya, rasanya akan menjadi agak sedikit manis, tapi juga tetap dapat creamy-nya. Nah, sekarang kita masukin daun bawangnya. Sini. Nah, lihat tuh pemirsa, soto Betawi saya udah selesai nih, udah jadi karena udah mendidih. Lihat tuh, gelembung-gelembungnya. Akan saya coba sekali lagi. Enak banget nih. Baunya juga super enak. Dan sekarang kita udah bisa angkat dan sajikan di atas daging-dagingan dan jeroan-jeroan yang kita sudah siapkan. Oke. Dan soto Betawinya udah jadi deh nih pemirsa. Oke. Ini dia soto Betawi asli. Nah, pecinta kuliner Indonesia, setelah tadi kita udah buat soto Betawi sebagai menu utama untuk teman saya Brima, sekarang saya akan membuat menu penutup yang juga berasal dari daerah Betawi yang gak kalah enaknya, yaitu namanya es selendang mayang. Di sini saya udah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu saya menggunakan gula pasir, gula Jawa, daun pandan, dan air. Nanti bahan-bahan itu akan kita rebus bersama, kemudian kita saring dan sudah siap untuk sausnya. Bahan utamanya itu es selendang mayangnya. Di sini saya menggunakan tepung hunkwe, tepung sagu, garam, dan 2 buah pewarna makanan, yaitu pewarna makanan merah dan juga pewarna makanan hijau. Saus untuk gula Jawanya akan saya masukkan air. Lalu masukkan 3 sendok gula pasir. Kita aduk rata dan kita tunggu hingga semua gulanya benar-benar larut. Dan saya masukkan juga ke dalam sini. Ini kan saya campur semuanya, tepung hunkwe, sagu, campur dengan air, nah pemirsa, sekarang sirup gula saya sudah benar-benar meleleh sempurna dan juga sudah sedikit mengental, dan bisa dilihat nih warnanya udah benar-benar hitam pekat dan aromanya benar-benar mengeluarkan aroma khas karamel dari gula Jawa. Akan kita masak warna hijau terlebih dahulu. Nyalakan api dan berikan sedikit garam atau sejumput aja garam. Dan juga jangan lupa diberikan warna makanan hijau. Oke, sekarang larutan hijaunya kita masak sampai meletup-letup atau mendidih dan teksturnya menjadi sedikit kental. Nah, kalau udah mendidih dan meletup-letup, teksturnya dia menjadi kental seperti ini. Dan ini tinggal kita masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Dan tunggu hingga adonan hijau ini benar-benar kering. Dan kalau misalnya kita sentuh, itu udah nggak nempel lagi di jari sebelum kita tambahkan adonan warna putih.
Nah, setelah tadi kita udah buat lapisan yang berwarna hijau dan kita biarkan mengeras hingga benar-benar completely cool atau benar-benar dingin. Sekarang kita akan buat lapisan yang warnanya putih atau si lapisan mayangnya. Kita masukkan setengah adonan, kita aduk sampai rata dan kita masak hingga mengental dan mendidih. Itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, atau kalau pemirsa ingin membuatnya lebih cepat bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, lapisan warna putih saya udah mengental nih sekarang. Kita tuang ke dalam pinggan kita di atas lapisan yang berwarna hijau. Dan setelah ini saya akan membuat satu lagi lapisan, yaitu lapisan warna merah muda. Nah, pemirsa pecinta kuliner Indonesia, tadi kan kita udah bikin es selendang mayang yang warnanya hijau dan juga yang warnanya putih, dan tadi saya sudah buat lapisan yang berwarna merah muda di atasnya. Kemudian saya diamkan hingga benar-benar mengeras dan benar-benar dingin. Hasilnya jadi seperti ini nih pemirsa. Cantik kan warna-warnanya? Lihat tuh lapisannya, ada lapisan warna hijau, ada warna putih, dan juga ada warna merah di atasnya. Mengingatkan saya akan selendang-selendang cantik wanita-wanita Betawi zaman dulu. Sekarang kita potong-potong yuk. Sekarang kita tinggal susun di atas mangkuk saji. Ambil lagi. Sirupnya kental sekali nih pemirsa. Kita taruh di atasnya. Saya menggunakan santan kental. Oke. Nah, pecinta kuliner Indonesia, tadi kan kita udah buat es selendang mayang ini. Sekarang udah jadi. Dan sebelum saya sajiin ke Brima, sekarang soto betawinya akan saya garnish terlebih dahulu. Akan kita garnish dengan sedikit daun bawang. Dan soto betawi itu nggak lengkap tanpa tambahan tomat. Jadi akan saya masukkan juga tomat sedikit aja. Tomatnya kita potong-potong kotak dadu. Dan kita masukkan ke dalam soto betawinya. Oke, setelah kita masukkan tomat, sekarang kita masukkan emping. Karena soto betawi itu nggak lengkap tanpa tambahan emping. Oke, dan tinggal tambahkan bawang goreng di atasnya. Nah, sekarang soto betawinya udah siap, es selendang mayang juga udah siap. Sekarang tinggal kita hidangkan untuk Brima. Dadah! Aduh, kok lama sekali sih saya? Maaf ya, nih tapi ada hidangan spesial buat kamu. Soto betawi dan juga ada es selendang mayang buat dessertnya. Oke deh, karena udah terlalu lama aku langsung cobain aja ya. Boleh, silakan. Gimana? Kamu emang tahu banget ya, Enak kan? dagingnya tuh enak. Nah, kata dia enak karena aku menggunakan bumbu-bumbu dan rempah-rempah asli Indonesia yang kalau dalam proses masaknya ditambahin bumbu-bumbu, ditambahin susu juga, dengan ditambahin santan, dan aromanya jadi keluar dan rasanya jadi enak banget. Makanya pecinta makanan Indonesia, terutama dari luar negeri, itu nggak pernah absen buat selalu makan makanan Indonesia setiap kali mereka berkunjung ke sini. Enak. Kuahnya ngesep banget di daging. Seger kan, rasanya kayak agar-agar gitu kan. Nah, udah deh, abis saya ngerasain semuanya, saya berasumsi bahwa ini emang Chef Dea nggak cuman masak-masakan internasional, bahkan untuk nasional pun dia jago.
Oke, soto betawinya sudah saya rasain dan rasanya enak banget. Dan es lendang mayangnya sangat seger banget. Saya Brima dan Chef. Dan saya Chef Dea. Kami undur diri. Sampai jumpa di kuliner Indonesia berikutnya. Kuliner Indonesia. Enak.